Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna, NIM 18650.011 kelas A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Adapun pertanyaan dari nomor 1 adalah jelaskan 4 pengertian sistem informasi geografis menurut para ahli. Pengertian sistem informasi geografis menurut para ahli. 1. Menurut Marble et al. Pada tahun 1983, sistem informasi geografis merupakan sistem penanganan data keuangan. 2. Menurut Esri pada tahun 1990, Geographic Information System sebagai suatu kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografis. 3. Menurut Gistud pada tahun 1994, sistem informasi geografis adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. Sistem informasi geografis yang lengkap mencakup metodologi dan teknologi yang diperlukan, yaitu data spesial, perangkat keras, perangkat lunak, dan struktur organisasi. 4. Menurut Murray dan Prayitno pada tahun 2000, sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum. Nomor 2. Komponen sistem informasi geografis terdiri dari software, hardware, data manusia, dan metode. Jelaskan. Komponen sistem informasi geografis. Pertama, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak digunakan untuk melakukan proses menyimpan, menganalisa, memvisualkan data-data baik data spesial maupun data non-spesial. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras sistem informasi geografis adalah perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografis dan pemetaan. 3. Data. Pada prinsipnya terdapat 2 jenis data untuk mendukung sistem informasi geografis, yaitu 1. Data spesial. Data spesial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Umumnya direpresentasikan berupa grafik, peta, gambar, dan format digital dan disimpan dalam bentuk koordinat X, Y, vektor atau dalam bentuk image raster yang memiliki nilai tertentu. 2. Data non-spesial atau atribut. Data non-spesial adalah data berbentuk tabel di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Data tersebut berbentuk data tabular yang saling terintegrasi dengan data spesial yang ada. 4. Manusia. Manusia merupakan inti elemen dari sistem informasi geografis karena manusia adalah perencanaan dan penggunaan dari sistem informasi geografis. Pengguna sistem informasi geografis mempunyai tingkatan spesial pada sistem informasi lainnya, dari tingkat spesial teknis yang mendesain dan mengelola sistem sampai pada penggunaan yang menggunakan sistem informasi geografis untuk membantu pekerjaannya sehari-hari. 5. Metode. Metode layers atau overlayers yang digunakan dalam sistem informasi akan berbeda untuk setiap permasalahan. Sistem informasi geografis baik tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Cenisi, NPM 18650.027. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan 3 dan 4. Adapun pertanyaan dari nomor 3 adalah jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan metode layers.
atau Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Keempat, jelaskan subsistem dalam SIG. Di sini ada 4. Yang pertama, data input. Data input berfungsi untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan menyimpan data spesial dan atribut dari berbagai sumber. Kedua, data output. Data output bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran, termaksud mengekspor ke dalam format yang dikehendaki. Ketiga, data manajemen. Data manajemen dapat mengorganisasikan baik data spesial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data sehingga mudah dengan digunakan kembali atau diretrieve, diupdate, dan diedit. Keempat, data manipulasi. Data manipulasi dan analisis ini merupakan data manipulasi dan analisis ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lusti, NPM 18650-026 kelas A. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 5 dan nomor 6. Pertanyaannya, jelaskan manfaat dalam manajemen tata guna lahan. Pemanfaatan dan penggunaan lahan merupakan bagian kajian geografi yang perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai segi. Tujuannya adalah untuk menentukan zonifikasi lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. Pertanyaan nomor 6, jelaskan manfaat SIG dalam pengawasan daerah bencana alam. Kemampuan SIG untuk pengawasan daerah bencana alam misalnya 1. Memantau luas wilayah bencana alam. 2. Pencegahan terjadinya bencana alam pada masa datang. 3. Menyusun rencana-rencana pembangunan kembali daerah bencana. 4. Penentuan tingkat bahaya erosi. 5. Prediksi ketinggian banjir. Dan terakhir 6. Prediksi tingkat kekeringan. Itulah jawaban dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.